Pengepungan dan jatuhnya Amorium. Tentara Arab berbaris dalam 3 korps terpisah, dengan Asinas sekali lagi di depan, pemimpin dinasti di tengah, dan Afsin di belakang. Mereka tiba di Amorium 7 hari setelah keberangkatan mereka dari Ankira dan memulai pengepungan kota pada tanggal 1 Agustus. Kaisar Theophilos yang ingin mencegah jatuhnya kota itu meninggalkan Konstantinopel menuju Dorylaeum dan dari sana mengirim utusan ke Mutasim. Utusannya yang tiba sesaat sebelum atau selama hari-hari pertama pengepungan memberikan jaminan bahwa kekejaman di Sozopetra sebenarnya bertentangan dengan perintah kaisar dan selanjutnya berjanji untuk membantu membangun kembali kota tersebut, memulangkan semua tahanan muslim dan membayar upeti. Namun pemimpin dinasti Abbasiyah tidak hanya menolak untuk berunding dengan para utusan tersebut, namun juga menahan mereka di kampnya, sehingga mereka dapat mengamati pengepungan tersebut. Benteng kota ini kuat, dengan parit lebar dan tembok tebal yang dilindungi oleh 44 menara, menurut ahli geografi kontemporer Ibnu Khordadbeh. Pemimpin dinasti Abbasiyah menugaskan masing-masing jenderalnya untuk menjaga bentangan tembok. Baik pihak yang mengepung maupun yang terkepung mempunyai banyak mesin pengepungan, dan selama 3 hari kedua belah pihak saling menembakkan semacam meriam sementara pasukan Arab berusaha merobohkan tembok. Menurut catatan Arab, ada seorang tahanan Arab yang telah masuk Kristen membelot kembali ke pemimpin dinasti Abbasiyah dan memberitahunya tentang sebuah tempat di tembok yang telah rusak parah akibat hujan deras dan hanya diperbaiki secara tergesa-gesa dan dangkal karena kelalaian komandan kota. Akibatnya, orang-orang Arab memusatkan upaya mereka pada bagian ini. Para pejuang mencoba melindungi tembok dengan menggantungkan balok kayu untuk meredam guncangan mesin pengepungan. Namun tembok tersebut pecah dan setelah 2 hari terjadilah penerobosan. Aetios segera menyadari bahwa pertahanannya telah dikompromikan dan memutuskan untuk mencoba menerobos pasukan yang mengepung pada malam hari dan bergabung dengan Theophilos. Dia mengirim 2 utusan kepada kaisar, namun keduanya ditangkap oleh orang Arab dan dibawa ke hadapan pemimpin dinasti. Keduanya setuju untuk masuk Islam, dan Mutasim setelah memberi mereka hadiah yang banyak, mengarak mereka mengelilingi tembok kota di hadapan Aetios dan pasukannya. Untuk mencegah terjadinya serangan mendadak, orang-orang Arab meningkatkan kewaspadaan mereka, mempertahankan patroli kavaleri secara konstan bahkan pada malam hari. Pihak Arab kini melancarkan serangan berulang kali terhadap penerobosan tersebut. Namun pihak yang bertahan tetap teguh. Pada awalnya, menurut Al-Tabari, ketapel yang diawaki oleh 4 orang masing-masing ditempatkan pada platform beroda dan menara bergerak dengan masing-masing 10 orang dibangun dan dimajukan ke tepi parit yang mulai diisi dengan kulit domba. Namun, pekerjaan tersebut tidak merata karena ketakutan para prajurit terhadap ketapel Bizantin. Dan Mutasim harus memerintahkan agar tanah dilemparkan ke atas kulit untuk mengaspal permukaan hingga ke tembok itu sendiri. Sebuah menara didorong melewati parit yang terisi, tetapi tersangkut di tengah jalan dan menara serta mesin pengepungan lainnya harus ditinggalkan dan terpaksa dibakar. Serangan lain pada hari berikutnya dipimpin oleh Asinas. Gagal karena sempitnya penerobosan, dan Mutasim akhirnya memerintahkan lebih banyak ketapel dikerahkan untuk memperluasnya. Keesokan harinya, Afsin dengan pasukannya menyerang penerobosan tersebut, dan Itak keesokan harinya. Para pembela Bizantium perlahan-lahan melemah karena serangan terus-menerus. Dan setelah sekitar 2 minggu pengepungan, tanggal tersebut ditafsirkan secara beragam sebagai tanggal 12, 13, atau 15 Agustus oleh para penulis modern. Aetios mengirimkan kedutaan di bawah komando kota tersebut.
Uskup menawarkan untuk menyerahkan Amorium sebagai imbalan atas keselamatan penduduk dan garnisun, tetapi Mutasim menolak. Namun Komandan Bizantium, Boldidzes, yang bertanggung jawab atas sebagian pelanggaran, memutuskan untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemimpin dinasti Abbasiyah sendiri. Mungkin bermaksud untuk mengkhianati jabatannya sendiri. Dia pergi ke kem Abbasiyah, meninggalkan perintah kepada anak buahnya yang menerobos untuk mundur sampai dia kembali. Saat Boldidzes melakukan perundingan dengan pemimpin dinasti, pasukan Arab semakin mendekati celah tersebut, dan dengan adanya sinyal mereka menyerang dan menerobos masuk ke dalam kota. Karena terkejut, perlawanan Bizantium bersifat sporadis. Beberapa tentara membarikade diri mereka sendiri ke dalam sebuah biara, sementara Aetios bersama para perwiranya mencari perlindungan di sebuah menara sebelum dipaksa menyerah. Kota itu dijarah. Menurut catatan Arab, penjualan rampasan berlangsung selama 5 hari. Penulis sejarah Bizantium, Theophanes Continuatus, menyebutkan 70.000 orang tewas, sedangkan penulis Arab Al-Masudi mencatat 30.000 orang. Penduduk yang masih hidup dibagi sebagai budak di antara para pemimpin militer, kecuali para pemimpin militer dan sipil kota yang dicadangkan untuk dihadapkan kepada pemimpin dinasti. Setelah mengizinkan utusan Theophilos kembali kepadanya dengan berita jatuhnya Amorium, Mutasim membakar kota itu hingga rata dengan tanah, dan hanya tembok kota yang masih relatif utuh. Di antara rampasan yang diambil adalah pintu besi besar kota, yang awalnya diangkut Al-Mustasim ke Samara, di mana pintu tersebut dipasang di pintu masuk istananya. Dari sana, barang-barang tersebut dibawa, mungkin menjelang akhir abad tersebut, dan dipasang di Raka Suriah, di mana barang-barang tersebut tetap ada sampai tahun 964. Ketika penguasa dinasti Hamdanid, Syekh al-Daulah, memindahkannya dan memasukkannya ke dalam gerbang Bab al-Kinasrin di ibu kotanya di Aleppo. Setelah itu, pemimpin dinasti Abbasiyah kemudian mendapat kabar bahwa Kaisar Theophilos akan menyerangnya. Mustasim berangkat bersama pasukannya sehari perjalanan sepanjang jalan menuju Dorilayon, tetapi tidak menemukan tanda-tanda serangan Bizantium. Menurut Al-Tabari, Mutasim kini mempertimbangkan untuk memperluas kampanyenya untuk menyerang Konstantinopel. Namun ketika dia mendapat kabar tentang konspirasi yang dipimpin oleh keponakannya, yaitu Al-Abbas ibnu Al-Mamun, Mustasim terpaksa menghentikan kampanyenya dan segera kembali ke wilayahnya, membiarkan benteng-benteng di sekitar Amorium serta Theophilos dan pasukannya di Doralion tetap utuh. Kaisar Theophilos sekarang mengirimkan utusan kedua kepada pemimpin dinasti, dipimpin oleh pasukan Turkarsianon. Basil membawa hadiah dan surat permintaan maaf, dan menawarkan tebusan kepada para tahanan tingkat tinggi sebesar 20.000 pound Bizantium, sekitar 6.500 kg emas, dan untuk membebaskan semua orang Arab yang ditawan oleh Bizantium. Sebagai jawaban, Al-Mutasim menolak uang tebusan dengan mengatakan bahwa ekspedisi itu sendiri telah menghabiskan biaya lebih dari 100.000 pound. Kemudian Basil menyerahkan surat kedua yang lebih mengancam dari Theophilos. Mutasim yang marah karena hal ini mengembalikan hadiah kaisar. Setelah penjarahan Amorium, Kaisar Theophilos mencari bantuan dari kekuatan lain untuk melawan ancaman Abbasiyah. Kedutaan dikirim ke Kaisar Louis di barat dan ke istana Abdul Ar-Rahman II, yaitu Emir Cordoba Spanyol. Utusan Bizantium diterima dengan hormat, tetapi sama sekali tidak ada bantuan yang terwujud. Namun Bani Abbasiyah tidak menindaklanjuti keberhasilan mereka. Peperangan terus-menerus terjadi di antara kedua kekaisaran dengan serangan dan serangan balasan selama beberapa tahun. Namun
Setelah beberapa keberhasilan Bizantium, gencatan senjata dan mungkin juga pertukaran tawanan yang mengecualikan tawanan tingkat tinggi dari Amorium disepakati pada tahun 841. Pada saat itu, Mutasim sedang mempersiapkan invasi besar-besaran lainnya. Namun, armada besar yang telah ia persiapkan untuk menyerang Konstantinopel musnah dalam badai di lepas pantai Tanjung Selidonia beberapa bulan kemudian. Setelah kematian Mutasim, dinasti Abbasiyah mulai memasuki periode perang saudara yang berkepanjangan, dan pertempuran Mauropotamos pada tahun 844 adalah pertempuran besar terakhir Abbasiyah Bizantium hingga tahun 850-an.